maksud ayat tadi wa ulaika humul faizun. Kau yang amin 2 orang. Amin. Ya, yang disebut sebagai ashabul jannah wa ulaika humul faizun. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap pejabat dan semua saudaraku yang bukan saja jamaah tapi seluruh karyawan atau pekerja di balai kota ini, Ustaz Rustam, Ustaz Haji Faisal baru pulang dari Mekah kemarin. Alhamdulillah suaranya masih suara padang pasir. Alhamdulillah tadi saya dibisikin kalau ceramah di sini enak karena waktunya cuma sampai jam 3:30. Cuma sampai jam 1. Ya. Judulnya meneladani hijrah, efisiensi dalam bekerja, optimal dalam melayani. Efisiensi dalam bekerja, optimal dalam melayani. Tapi di depannya ada hikmah hijrahnya. Mungkin kita bahas dari sini dulu. Kita tahu bahwa kenapa hijrah jadi penetapan awal tahun, bahkan bukan hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena spirit hijrah, spirit berubah. Dan kalau dalam Al-Quran orang-orang yang hijrah itu disebut dalam beberapa ayat, Al-Baqarah 218 atau ayat 20, An-Nisa ayat 100, itu maknanya luar biasa. Ya, orang yang hijrah dengan iman, ulaika yarjuna rahmatullah, yang mengharap rahmat Allah. Amin. Kemudian selain yarjuna rahmatullah, disebut juga dari ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi, a'dhamu darajatan indallah, derajat yang tinggi di sisi Allah. Kalau An-Nisa ayat 100-nya, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah, akan mendapatkan kehidupan dunia yang baik, harta yang luas, tempat hijrah yang luas. Bahkan kalau belum nyampe ke tempat yang dituju dalam hijrah itu, summa yudrikul maut, datang kematian, faqad waqa'a ajruhu Allah, pahalanya sudah nyampe dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal, di rumah Allah, di awal tahun baru 1448 Hijriah ini, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dan kasih sayangnya Allah. Sering saya bilang, kita ibadahnya ya ada di bukunya Dr. A'id Al-Qarni yang judulnya La Tahzan. Waktu Dr. Qarni cerita temannya dibangunin tahajud jam mungkin kira-kira jam 1, jam 2. Ini seperti kebiasaan saudara-saudaraku di balai kota kan, jam 12 saja udah tahajud. Alhamdulillah. Ya, apalagi jamaah Fatahillah belum azan aja udah pada sholat. Iya. Jadi, halo, Bu, masih hidup? Kelihatan aura surga semua. Kalau gini, kalau bawa nggak boleh bawa kendaraan. Ini memang orang-orang yang kesini naik buruk. Ya, jadi waktu sahabatnya Dr. A'id Al-Qarni dibangunin, kalau malam dibagi sepertiga malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kan yang Abdul sepertiga malam terakhir, karena dekat-dekat subuh, ya, dapat keberkahannya, dapat doa Nabi. Ini temannya Dr. A'id Al-Qarni dibanguninnya
mungkin di sepertiga malam awal. Begitu dibangunin, kata anak ini sama ibunya, "Da'ni askari ya ummah." Biarkan saya istirahat dulu, ibu. Ini kan masih awal malam masih panjang. Mungkin kalau waktu kayak kita sekarang, jam 4 aja kita tahajud sampai subuh, itu udah lumayan kan? Jangan terlalu awal begini. Kemudian waktu sang anak bilang sama ibunya, "Da'ni askari ya ummah." Ini panggilan ummah sama ibunya. Umi kan biasa, ini ummah kayak abati. Ya, di dalam Quran kalau abi kan bapak, kalau abati itu lebih halus lagi seperti Nabi Ismail. Ya abati alma tu'mar. Ya, waktu mau kurban kemarin ayat ini berseliweran, mau disembelih, Nabi Ismail bilang, "Ya abati alma tu'mar." Ayah, lakukan perintah. Bayangin anak yang soleh kayak gitu, mau disembelih aja, bilang ayah lakukan perintah. Kalau anaknya nggak soleh, karena disebut gulamin halim. Kalau Ishak gulam alim. Halim, bukan cuma pintar. Mungkin kalau dibilang kata ayahnya, "Anakku semalam ayah mimpi menyembelih engkau. Fandur mana karo? Apa pendapatmu?" Kata Nabi Ismail, "Lakukan perintah Allah." Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, lakukan perintah Allah. Ya, kalau Nabi Ismail cuma pintar doang, mungkin dia bilang, "Ayah, aku juga mimpi yang sama. Semalam suruh menyembelih ayah." Daripada kita main potong-potongan ini, kita abaikan aja mimpi itu. Enggak. Nah, kembali ke kisah yang tadi, perkataan ibunya. Ini kalau zaman sekarang kan apa-apa jadi quotes ya. Apa-apa jadi quotes. Ya, apa-apa jadi kalimat yang kayak orang barat yang tidak, dia bilang kayaknya nggak perlu nikah ya. Justru dengan nikah itu cuma memperbanyak ring katanya. Ya, ring, cincin, kan ada engagement ring, ada wedding ring, yang ketiga suffering, penderitaan karena dia tidak mendapatkan hikmah. Buat kita capeknya dalam rumah tangga, ibu ya, itu di situ ada nilai pahala di sisi Allah. Buat orang yang nggak ada nilai atau nggak ada maknawiyah, nggak ada ruh ibadah dalam pernikahan, hampa. Sampai saya pernah ceramah, kemudian begitu kelar ditanya sama jamaah, "Pak Ustaz, kenapa? Ibu, kalau saya nanti masuk surga, saya ketemu lagi nggak sama suami saya?" Saya bilang, "Insya Allah ibu ketemu lagi." Kata ibu itu, "Kalau bisa jangan, Pak Ustaz. Sini aja udah capek." Halo, lanjut. Wah, udah tinggal 10 menit lagi. Enak bener, emang drama gini. Jadi saya terusin lagi. Tadi waktu minta istirahat dulu, kata ibunya, "Innama uqidu kalirahatika." Aku bangunin kamu buat istirahatmu anakku. Rohatuka fil jannah, istirahatmu di surga. Idza wada'ta qadamaka fil jannah irtahta. Kalau kita udah menapakkan kaki di surga, baru rehat. Kalau di dunia mah darul amal, tempat amal, tempat capek, apalagi pejabat, sayyidul qaum khadimuhum, makin tinggi pangkatnya, mungkin makin tinggi tidurnya. Ya, ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, mikir dia. Ya, aduh gimana supaya mereka rohah. Sampai beberapa khalifah, ini yang kemudian jadi hadis yang sudah dipakai, hukum safar perempuan dalam haji tanpa adanya mahram. Ya, itu pemimpin bilang dari ujung ya dunia Islam, saya lupa tuh, ya, lewat Syam sampai Yaman, jarak yang panjang, perempuan nanti safar gak ada gangguan. Itu kan bagaimana para pemimpin seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ini memikirkan rahat al-jami', artinya ketentraman masyarakat. Ya, maka kembali lagi, ya, mudah-mudahan
Karena di sini ada spirit hijrahnya, ya. Dan kalau kita mau berubah, mau inkilab, bahasa Arabnya inkilab, berubah total, seperti Sayyidina Bilal, ya, dipukulin, ditarik matahari. Kemarin viral di media sosial. Nah ini kita tanya sama Kiai Faisal, kemarin waktu Jumatan, Imam Masjid Nabawi, kayaknya di Nabawi, padahal Nabawi sebagian besar tertutup ya. Jumatan baca ayat cuma satu ayat. Sering juga sih kita kalau dalam haji, apalagi 3 musim kemarin 43 derajat, yang sebelumnya 49. Tahun sebelumnya saya berangkat itu 50 kita di Mina. Imam cuma baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jumatan saking panasnya. Bilal dibaringkan di waktu zahirah, di waktu zuhur, kebayang 50 derajat itu panasnya luar biasa. Saya wukuf yang pas di 2024 itu pas yang 50 tuh. Yang itu berangkat juga. Di tenda saya ada Mama Dede, ada Ustaz Abdul Somad, keringatnya muncul. Bilang kayak banjir. Bilal dibaringkan di waktu zuhur. Zuhur aja dalam fikih. Nih tanya dia kita boleh kalau waktu zuhur itu nunggu tabri, nunggu waktu dingin. Kayak Isya kita ada maghrib habis taklim, boleh agak malam dikit. Misalnya kita pengajian dari maghrib, ya karena seru pengajian, Isyanya nanti setengah 11 gitu kan. Ya boleh. Malahan kata Nabi Inna hala waktuha laula an asyqa ala ummati. Itu waktunya sholat Isya kalau enggak memberatkan umat. Ya, zuhur itu tabrik, nunggu agak-agak dingin turun. Karena waktu pas lagi panas-panasnya itu adalah min faihi jahannam, itu uapnya neraka. Bilal dibaringkan di atas batu yang sudah terpapar sama batu. Saya nganter, ya, dititipin sama orang wali kota, dia bilang, Pak Ustaz, mertua saya, tolong titip, insya Allah. Ya, saya lupa, ya kita titipin sama Allah. Ya, itu suhu gak sampai 50 waktu itu, cuma 40-an di musim haji. Dia jalan dari Masjid Nabawi ke Hotel Sanabil, begitu sampai di Hotel Sanabil, kulit giginya semua terkelupas, mateng. Ini kan kulit kaki kulit paling keras, ini langsung bengkak, dalamnya ada airnya. Tuh kalau dikopek udah jadi luka. Itu belum 50. Bila dibaringkan di waktu zahir sambil dicambuk, yang keluar dari mulutnya ahad. Dia tenang banget dia dengan kalimat la ilaha illallah. Datang Sayyidina Abu Bakar beli, itu ada riwayat arba'in uqiyah atau ada yang 5 uqiyah, pokoknya uang perak. Begitu mau ditebus, sebut aja misalnya 5, sama Sayyidina Abu Bakar dibayar. Padahal kata Umayyah bin Khalaf yang habis mukulin dia, kalau dia tamar 3, 2, 1 aja saya jual. Karena budak kalau udah luka, udah cacat, harganya turun. Tapi dia kenapa Sayyidina Abu Bakar membeli dengan harga yang mahal? Itu dibebasin karena orang-orang yang merdeka itu harganya mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Halo Pak, kisah Bilal kita udah tahu. Terus satu lagi nih, kisah yang mau saya tadabburkan di mana suratul inqilab, begitu cepatnya orang mau berubah, adalah tadabbur kisah tukang sihirnya Fir'aun. Mundur ke belakang. Tukang sihirnya Fir'aun begitu melihat tanda bahwa Nabi Musa bukan sembarangan melempar tongkat jadi ular, tapi ular beneran. Karena tukang sihir melemparin hibal, itu ularnya ular bohong. Cuman orang yang kesihir aja ngelihat itu ular. Tapi Nabi Musa begitu melempar tongkatnya, itu jadi ular beneran. Dan orang-orang wa ulqiya saharatu sajidin, begitu melihat
Nabi Musa ini memang benar, tandanya jelas. Kemudian tukang sihir itu semuanya sujud. Amanna bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan penguasa alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian apa kata Fir'aun? Qalu amantum bihi qabla an adana lakum. Kamu beriman sebelum izin sama aku. Nah, ini yang saya maksud di sini adalah surah, begitu bersegera, cepat, begitu lihat tanda, aman, kami beriman. Kemudian kata Fir'aun, amantum bihi qabla an adana lakum. Kamu beriman belum izin sama aku, kata Fir'aun. Fir'aun kan aku Tuhan. Ya, innahu lamakrun makkartumuhu fil Madinah. Jadi keimanan tukang sihir itu disebut makar oleh Fir'aun. Yang saya mau garis bawahi betapa cepatnya dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, cepatnya berubah. Ya, ini menjadi satu nilai yang lebih mahal bahkan dari kelahiran baginda Nabi. Ya, kenapa enggak di bulan 1 misal 2012 Rabiul Awal kelahiran Nabi? Kelahiran Nabi sangat penting. Tapi betapa spirit hijrah. Halo? Ya. Kayaknya udah mulai mau hijrah semua. Hijrah dari masjid keluar gitu. Jadi ingat Bang Bohong Jumatan. Jumatan ngantuk. Dia ingat saya pernah nyampein hadis. Ya, kalau kita lagi Jumatan ngantuk, pindah. Ya, dia pindah dari masjid ke kafe. Benar nggak ngantuk loh? Maksudnya kegeser doang. Mungkin setannya beda kali ya di situ sama geser, bergerak dikit. Nah, kita balikin lagi. Ini spirit hijrah yang mahal melahirkan inqilab, perubahan yang total, cepat. Ya, mudah-mudahan kita juga dengan semangat hijrah. Pertama Allah kasih kita rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Ya, di mana ayatnya innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka ingin mendapatkan rahmat Allah. Saya sering banget ngomong di sini. Yang kita ya kadang-kadang apa aja maunya cepat. Ini mau cepat. Ya. Tarawih aja kalau imam udah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, udah. Imam kalau dia dengar, ya, udah dengar Qul Huwallahu Ahad itu tuh. Perasaan walaupun masjid AC-nya cuma 2, kayaknya adem gitu. Ya, makanya kalau tadi bagaimana pelayanan yang optimal, ya. Pelayanan sebagaimana di tema kita ini, ya, efisiensi dalam bekerja ini semua. Kalau awalnya semua kita pengen kerja ini dapat ridho Allah, kerja ini adalah ibadah, ya, melayani ini bisa jadi menjadi sebab kita masuk surga. Insya Allah kita juga akan mampu melaksanakan pekerjaan kita dengan ala akmali wajhin. Sebagaimana kalau kita sholat, ya, sebelumnya aja pakai bajunya juga yang terbaik misalnya kita. Kenapa? Karena kita ingin menunaikan dan mendapatkan nilai di sisi Allah. Mudah-mudahan kita nih kalau punya spirit untuk berubah, dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, dapat ampunan dari Allah. Karena ada juga di ujung ayat Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dan juga wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira. Mudah-mudahan kita dengan hijrah ini akan mendapatkan keberkahan hidup. Jadi termasuk di pelayanan kita. Ya, di pelayanan kita nanti akan ada nilai yang terbanyak. Kalau saya haji, ya, sering sama pembimbing, mungkin gak bisa berangkat awal-awal ke masjid, kontrol dulu. Ya, kita mungkin bakal berharap dari pahala pelayanan, ya, pengarahan. Karena kadang-kadang orang nggak paham tuh,
Orang baru datang, pas haji pertama belum pernah umroh. Ustaz, itu orang ngapain pada gelayutan di Ka'bah? Wah, ini kan kita perlu nyampein nama dia. Begitu dia tahu, oh, berarti saya juga harus ke situ dong. Dicolek, Pak, gantian, saya juga punya dosa. Saya mau gelayutan di sini. Gitu. Nah, kita nih di dalam melayani, di dalam bekerja, insya Allah akan dapat nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perubahan itu yang pertama adalah inqilab i'tiqadi, perubahan dalam akidah. Tadi kisah bilang baru memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja udah begitu tangguh. Kemudian gak habis waktu ngobrol, saya udah ada pergerakan soalnya. Lalu jam 1 kurang 3. Jadi inqilab al-i'tiqadi berubah. Ya kayak masyarakat jahiliyah. Tadinya misalnya minuman keras itu, waduh, khamr begitu sangat dicintai. Tapi begitu dengar ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Walaupun di situ ada tahapan-tahapan yang panjang sebelum ayat itu turun. Begitu turun dipanggil orang-orang yang beriman, intahaina, cukup, selesai. Kalau sekarang ini jadi penyakit masyarakat termasuk disebut maisir, disebut judi. Kalau nonton TV, ya dulu masih ada korannya zaman dulu. Sekarang koran udah percetakan itu udah kurang. Dulu tuh kalau hari-hari koran kita beli, apalagi koran-koran kriminal, kita peres keluarnya darah. Karena berita di TV pembunuhan, perampokan dengan kekerasan, segala macam. Ya, nah maka inqilab al-i'tiqadi, perubahan secara akidah yang sangat cepat. Dan orang yang kalau cepat berubah, cepat beramal, cepat bekerja, ya. Itu di dalam surat Al-Anbiya sampai ayat 90. Itu insya Allah semuanya juga dicepetin sama Allah. Bahkan doanya juga diijabah Allah. Sebabnya apa? Ya, coba aja tuh. Waktu sakit Nabi Ayub, ya, anni massaniya durra fa anta arhamur rahimin. Aku kena penyakit nih, Engkau Maha Pengasih, penyayang. Langsung pas kajabna laku, langsung dikabulin, sembuh. Nabi Yunus masuk ke perut ikan, ya, cuma baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Allah dengar doanya dan Allah selamatin, dikeluarin dari perut ikan. Itu dalam ayat lain dikatakan seandainya Nabi Yunus tidak baca istighfar dan doa itu, sampai sekarang masih ada di dalam perut ikan. Ada di dalam ayat, sampai sekarang masih dalam perut ikan. Ya, maka kenapa begitu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Langsung dijawab. Nabi Zakaria gak punya anak, istrinya gak mungkin lagi ngelahirin. Cuma baca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Langsung fastajabna lahu wa aslahna lahu zawjahu. Langsung istrinya juga dibikin jadi subur lagi, jadi sehat dan punya keturunan. Ya. Saya ada ketemu sama beberapa artis yang mau punya anak pakai bayi tabung. Ternyata nggak murah, udah sakit nggak murah. Ada yang dibayar ratusan juta, pengen bikin bayi tabung, gagal. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo, gagal juga. Ujungnya innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, ayat 90. Maka ini mudah-mudahan jadi modal kita semua karena bekerja dengan seefisien mungkin. Yang kedua, pelayanan seoptimal mungkin.
berharap semuanya dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama kita juga bekerja. Ya, kalau pelayanan misalnya, saya juga kan pelayanan. Ada beberapa artis jadi mutawwim, naik koper. Kau sendiri jamaah Indonesia pulang haji otak 25 Pak di leher. Ada liputan gitu ya. Saya bilang, Pak, nggak keberatan otak. Ibu-ibu tuh tidak. Dua masih penting kan, kiri kanan. Dua begini, yang satu didorong pakai kaki. Ustadz kan cuma bawa satu nih, karena kita kan mobile. Begitu kita lagi mobil, Ustadz boleh nih. Maksudnya boleh satu. Pelayanan Pak Ustadz. Saya bilang, Bu, saya ini mundar mandir mobile, justru saya nggak bawa begini. Ya, Pak Ustadz main sering kesini. Kalau saya kan belum tentu kapan lagi nih ontak gitu. Ya kadang-kadang kita bawa juga, ya malu-malu Pak. Begitu naik pramugari, Pak Ustadz ontanya mana Bu, punya ibu. Tahu juga di situ nih. Ya, ini pelayanan, sama-sama melayani, mudah-mudahan semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal inqilab i'tiqadi, inqilab fikri. Cara pandang juga. Mungkin orang pandang, ngapain begini-begini. Udah, kita mah capek sama gak capek, gaji segitu deh. Padahal saya bilang, ada gaji, ada rezeki. Ini rezeki ini yang lain itu lain kasih, yang nggak ketahuan. Iya, insyaallah. Saya tuh, ya pernah. Ini sebenarnya paling gak enak kalau diceritain. Tapi, ya Allah Maha Kaya. Ya, orang sampai ada yang bilang, Ustaz, ceramah di tempat saya. Tapi saya nggak pernah ceritain di tempat lain. Dia cuma di sini doang bisa cerita. Tapi kita nggak ngasih amplop. Sampai saya kecil itu, biar nggak ada yang dengar gitu. Karena ini masalah sensitif. Saya bilang apa? Setiap telepon dia ngomongnya begitu. Dan itu mungkin ceramah saya yang paling ikhlas. Kenapa? Karena waktu saya assalamualaikum udah kebayang. Ini orang udah berulang-ulang ngomong gak mau ngasih apa. Itu ceramah yang paling ikhlas. Wah. Tapi menurut saya itu adalah ceramah yang paling bagus. Karena mungkin yang menyampaikan hidayah itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemampuan retorika yang menggugah hati dan kemudian perubahan yang terjadi pada setiap audiens atau madu yang kita ajak? Bukan. Yang memiliki hidayah itu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada yang kau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Hari ini. Dan memang benar. Hari itu saya tadi kasih upload tapi dibawa ke garasi mobilnya. Ustaz, ini mau yang ini sedan, ini MPV, ini SUV. Saya bilang jangan Pak Haji. Waduh, anak saya tidak Pak Haji. Maksud belum ada. Saya tolak Pak. Itu dua tuh baru 2 tahun dipakai. Saya lihat di pojok ada Escudo tahun 94. Saya bilang itu aja, jangan, itu lagi dibangun. Kan mogok, nggak apa-apa. Saya bawa itu aja. Saya nyupir yang itu, supir saya bawa mobil saya. Ya, sampai nangis ke supir, ya Allah, kita pergi satu mobil, pulang 2 mobil. Ya, nggak tahu di jalanan, benar mogok. Supir saya makin nangis. Kalau mogok ini pasti gue nih yang ketempuan kan gitu. Dan begitu dia bilang mogok, udah tinggalin aja di situ. Begitu ditinggalin, dia kiri. Yang baru dari bilang, ini belum pernah saya selamat nyampein yang kayak gini. Karena ini masalah sensitif. Tapi ini cuma mau menyebutkan bahwa Allah punya rezeki. Kalau gaji,
Saya kerja puluhan tahun, sampai sekarang gaji saya masih ada slipnya. Catatan gaji gitu. Duitnya mah dari hari pertama juga udah habis kan begitu. Tapi kalau rezeki Allah ghaniyun 'anil 'alamin, lebih kaya dari seluruh alam. Allah tinggal memberi kepada seorang. Saya ketemu orang penghasilan, Masya Allah, di saat orang lagi pada curhat, Pak Ustaz, ini mungkin WA saya yang terakhir, besok saya nggak WA lagi. Selamat tinggal Pak, jangan putus asa dulu. Apalagi bunuh diri. Enggak Pak, ini memang kuota saya udah terakhir. Kalau Pak Ustaz nggak transfer, ini udah habis saya innalillahi. Jadi ini maksudnya apa? Orang punya gaji, Allah punya rezeki. Dan kalau wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah itu punya unlimited berupa ketenangan, ketentraman, kerja nyaman, begitu pensiun enak sama cucu, berangkat umroh sama cucu, wisata kemana-mana, itu dari surga sebelum surga. Dan mudah-mudahan itu ditanam dari sekarang dengan efisiensi kerja kita, ya, dan kemudian secara optimal kita melayani. Allah yang akan balas semuanya dengan panjang umur, sehat walafiat, berkah keluarganya, mumpung di tahun baru, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Saya selalu manjangin tuh, saya nggak mau mendekin, karena kemarin saya pendekin, akhirnya berantem juga suami istri, karena sama Allah ternyata sama-sama main WA. Saya panjangin sakinah, mawaddah warahmah, ya, dan insya Allah anak-anaknya salihin dan salihah. Anak cucu kita jadi zinatul hayati dunia, amin. Dan anak kita jadi qurrata a'yun, penenang jiwa, penentram hati. Nah, jadi tadi inkilam ikhtiqali, inkilam fikri, kalau fikri juga enggak, saya kerja untuk Allah. Kemudian syu'uri perasaannya, yang terakhir inkilam suluki, perbuatannya. Maka perbuatannya manusia udah ditebak dulu sama malaikat waktu meneliti kerjaannya. Kalau nggak menumpahkan darah berbuat kerusakan, kecuali orang-orang yang tersibuk hatinya dengan iman, pekerjaannya adalah berbuat kebaikan. Dan insya Allah selalu, ya kayak urusan sampah aja yang lagi membunuh misalnya, kita misahin mana yang bisa di recycle, mana yang enggak. Itu aja sebetulnya kalau dia dengan ikhtiqat, dengan niat dan keyakinan akan dapat nilai, dia akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah pada 9 kemarin yang sampai turun ke langit dunia membangga-banggakan manusia yang mampu meninggalkan semua kenikmatan keduniawian untuk wukuf di padang Arafah, sehingga hasilnya adalah hasil yang akan dicapai untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Orang kalau ada kebahagiaan akhirat yang dicari, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Amin. Akhirnya ngajak diri sendiri, kita jaga sholat kita segera, kemudian baca Quran. Ada riwayat orang tadi, orang baca salah dia tahu. Begitu dibaca wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, orang yang mencuri laki atau perempuan dipotong tangannya. Di ujungnya baca Allahu Ghafurur Rahim. Kata orang Arab, ini enggak mungkin Ghafurur Rahim. Ini pasti salah. Ini mestinya Azizul Hakim. Begitu dicek benar di Quran, Azizul Hakim. Karena nggak mungkin Ghafurur Rahim Allah motong tangan. Fa innahu azza wa hakama faqata'a. Masya Allah. Karena dia betul memahami Al-Quran dengan baik. InsyaAllah hidup kita selalu diberikan keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah 3 kali amin. Kapan kelarnya? Mari sama-sama kita bacakan umul kitab surat Al-Fatihah, kita doa. Mudah-mudahan yang hadir sama yang tidak hadir semua dicatat di dalam mizan hasanatnya, di dalam catatan amal solehnya. Kita doakan juga pimpinan Jakarta, gubernur, wakil gubernur, kemudian semua di Korpri, di Sekda, semua sampai kita semua
dia selalu diberikan kehidupan yang baik, dia pertolongan di dalam menjalankan tugas. Karena pelayanan kita sih yang bukan pelayan nih, ngomong begini harusnya begini, harusnya begini, padahal tidak segampang itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatul qabul wal husul wal tamam kulli usul wal hadratir rasul binajahina wa sihhatina wa salamatina fi hadzal 'am. Sehat kita, selamat kita, sukses kita tahun ini, ya, bisa umroh, bisa haji, bisa dapat Lailatul Qadar tahun ini, dimulai dari bulan Muharram. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rikra wa anta lam tazal bi dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya mahnan kulli mahzun. يسر علينا يا الله كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بنا وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فأنت رجاؤنا فلا تهلكنا. وصلى الله وسلم على البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf di Muharram masih ada puasa sehari menghapuskan dosa 1 tahun. Kalau kemarin yang nggak haji puasa sehari aja, ya, walaupun ada bahasa fikih tentang hal itu, ya, besok sehari lagi, ya, walaupun ada yang pengen dari 9-10-nya, ya, atau mungkin 10-11-nya menghapuskan dosa 1 tahun lama kemarin jadi 3 tahun. Masya Allah, kesempatan emas masih di bulan Haram, masih di bulan Muharram. Ya, semoga kita bisa mengambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa la'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian demi rangkaian acara aktualisasi mengenai tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita menuju 1448 Hijriah seluruh dunia. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.